Beberapa abad yang lalu, ada seorang pemuda bernama Tsabit. Suatu hari ia berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Di sana terdapat sungai. Saat itu, Tsabit sedang lapar. Tiba-tiba, ia melihat sebuah apel hanyut di sungai. Ia pun mengambil apel tersebut dan menggigitnya. Namun baru satu gigitan ia berhenti. Astagfirullah, ini apel milik siapa? Bagaimana bisa aku makan sesuatu yang bukan milikku? Ia merasa bersalah memakan apel tanpa izin yang punya. Maka ia pun menyusuri sungai, mencari asal-muasal apel itu. Cukup jauh ia berjalan, hingga ia melihat kebun apel di pinggir sungai. Ranting-ranting pohon menjulur ke atas air. Wajar jika ada buah jatuh dan hanyut. Tsabit pun segera mencari pemilik kebun. Ia bertanya kepada seseorang dan akhirnya sampailah di rumah pemilik kebun. Dengan perasaan gelisah, ia takut pemilik kebun tidak memaafkannya. Tsabit mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Seorang pria tua membuka pintu. Wahai tuan, aku menemukan apel dari kebunmu di sungai. Karena aku lapar, lalu aku memakannya. Aku datang meminta kerelaanmu. Apakah engkau merelakannya? Aku telah menggigitnya dan ini yang tersisa. Kata Tsabit sambil memperlihatkan apel yang digigitnya. Pria tua itu menatap Tsabit. Hening beberapa saat, lalu ia berkata, Tidak, aku tidak merelakanmu. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku? Aku hanya akan memaafkanmu jika kau menerima satu syarat. Apa syarat itu? Kau harus menikahi putriku. Tsabit tak menyangka jawaban itu. Menikahi seorang wanita bukanlah hukuman, pikir Tsabit. Menikahi putrimu, benarkan itu yang menjadi syarat engkau. Engkau memaafkan aku dan aku menikahi putri engkau. Kalau begitu, ini bukan beban, justru anugerah yang besar. Putriku itu buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tak bisa berdiri, tak bisa berjalan. Kalau kau menerimanya, aku akan memaafkanmu. Syarat yang mungkin sulit masuk akal dari hukuman yang harus ditanggung Tsabit yang hanya karena menggigit sebuah apel di sungai. Karena ia tidak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya. Akhirnya Tsabit pun mengiyakannya. Aku terima. Datanglah setelah Isya, temuilah istrimu. Malam harinya Tsabit datang dan akad nikah pun telah dilaksanakan. Pergilah ke kamar itu, temuilah istrimu. Dengan langkah berat Tsabit berjalan masuk ke kamar. Ia mengetuk pintu lalu mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tsabit tersentak. Ia mengira salah kamar dan kembali lagi kepada mertuanya. Benarkah itu kamarnya? Di dalam ada yang menjawab. Benar, itu kamarnya. Masuk saja, tidak salah. Tsabit pun kembali ke kamar itu dan begitu pintu dibuka, ada seorang wanita yang cantik dan dikatakan wanita itu yang paling cantik di desanya. Tsabit tidak percaya lalu bertanya, Siapa kamu? Aku istrimu. Tapi ayahmu bilang kau buta, tuli, bisu dan lumpuh. Ayahku tidak bohong. Tapi kau bisa melihat, tidak buta. Demi Allah, ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu. Ayahku berkata benar. Aku bisu karena aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka. Tapi ayahmu juga mengatakan kamu tuli, tidak bisa mendengar. Ayahku benar, aku tuli karena aku tidak pernah mendengar hal yang membuat Allah murka. Tapi ayahmu bilang kau lumpuh. Iya, ayah berkata benar. Aku lumpuh karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang dibenci Allah. Tsabit memandangi istrinya yang cantik jelita itu. Ia pun mengucapkan syukur. Ia menyadari, gadis ini bukan wanita biasa. Ia adalah wanita yang luar biasa, yang dididik menjaga dirinya karena Allah. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak yang juga luar biasa. Namanya Nu'man bin Tsabit, yang kelak dikenal dunia sebagai Imam Abu Hanifah, salah satu imam besar dalam Islam.